Baiklah, tes dulu ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Kristianto dari kelas Teknik Komputer B angkatan 2025. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kerja SAP komputer. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan bagaimana cara kerjanya, kita perlu mengetahui untuk bagaimana cara kerja setiap komponen dan apa saja kegunaan mereka. Oke, kita mulai dari yang paling kiri atas. Di sini ada yang namanya counter. Counter itu digunakan sebagai petunjuk alamat instruksi. Dia itu nanti akan menyimpan angka 000 sampai 111 dalam bentuk 4 bit. Setiap kali ada satu instruksi yang selesai, counter akan bertambah 1 atau dia incrementkan 1 agar komputer tahu kalau dia harus menjalankan perintah selanjutnya. Jika di reset, ya dia akan kembali ke angka 000 itu tadi. Nah, di bawah program counter ada yang namanya MAR, di mana MAR ini adalah 4 bit register yang menyimpan alamat-alamat memori pada RAM. Jadi nanti kita akan bahas RAM-nya. MAR ini tugasnya itu simpelnya adalah menampung alamat memori yang sedang diakses. Sebelum RAM mengeluarkan data, nanti MAR ini akan menyimpan alamat dari counter. Ya, tugasnya itu kayak menunjuk laci mana yang ada di RAM yang harus dibuka begitu. Nah, nextnya itu adalah RAM. Nah, di RAM ini dia itu adalah tempat menyimpan atau seperti memori begitu untuk instruksi pada program atau instruksi dan program. Jadi dia itu akan menyimpan dua jenis, yaitu instruksi dan juga data-data yang akan dipakai pada program begitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk RAM. Selanjutnya itu kita akan masuk ke instruction register. Nah, instruction register ini dia berguna untuk menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Jadi dia itu saat RAM mengeluarkan kode instruksi gitu, IR ini akan menangkapnya. Ia membagi kode 8 bit ini yang seperti yang kita bisa lihat, dia itu menerima 8 bit. Dia itu akan menerimanya dan membaginya menjadi 4 bit untuk diperintahkan nanti. Jadi ada nanti 4 bitnya itu untuk OP kode yang nanti akan dikirim ke controller, dan juga 4 bit lainnya itu akan jadi dikirimkan ke WBus begitu. Yang ini, yang di tengah ini WBus. Oke. Next kita masuk ke bagian bawahnya lagi, itu controller. Controller itu adalah otak atau komandan rangkaian. Dia itu bekerja dengan mengatur lalu lintas data. Controller itu mengeluarkan sinyal-sinyal kendali yang menentukan kapan suatu register itu bisa membaca atau boleh membaca data, dan kapan dia itu bisa mengeluarkan data begitu. Jadi dia itu kayak yang mengatur bagaimana siklusnya itu bisa terjadi begitu. Kapan dia mau keluarkan, kapan dia mau masukkan, kapan dia membaca, kapan dia, dan lain-lain begitu. Lanjut kita ke akumulator atau register A juga bisa disebut. Nah, register A ini tempat untuk menyimpan data untuk pertama kali. Jadi kalau kita keluarkan data pada RAM, begitu kita suruh simpan datanya atau kita baca datanya pada RAM, yang tempat untuk pertama kali disimpannya itu ada masukkan ke register A atau akumulator. Nah, akumulator juga ini akan menyimpan hasil-hasil penjumlahan atau pengurangan yang terjadi pada CPU ini atau pada SAP ini. Nah, di bawahnya RAM ini ada adder atau subtractor. Nah, adder subtractor ini bisa dibilang rangkaian yang mengatur bagaimana penjumlahan dan bagaimana pengurangan terjadi begitu. Dia akan menerima input, dan setelah input diterima, maka dia akan mengeluarkan hasil penjumlahan atau pengurangannya. Nah, di bawahnya adder subtractor ada register B. Register B ini tempat untuk menyimpan angka kedua yang akan dijumlahkan atau dikurangkan begitu. Dia ini sebelum dimasukkan ke adder, nanti kan akan disimpan dulu di register B. Nah, nanti pas sudah disimpan di register B, otomatis yang ada di register A dan di register B akan dijumlahkan ke dalam adder ini atau dikurangi di subtractor ini. Nah, di sampingnya register B ini ada 8 bit extender. Nah, 8 bit extender itu atau bit extender ini bisa dibilang
kayak untuk menjaga begitu apabila dia suatu program menerima 4 bit atau 8 bit. Intinya sebagai tanda-tanda untuk jaga-jaga saja ini input extendernya untuk bisa menjaga yang mana 4 bit yang mana 8 bit begitu. Nah, selanjutnya di bagian bawah lagi ada yang namanya register output. Nah, register output ini adalah berguna untuk menampilkan hasil yang didapat, berguna untuk menampilkan angka yang ada yang dikirimi oleh RAM ini begitu. Kayak semisal atau di akumulator ini contohnya ya. Yang dimaksudnya itu seperti nanti dia akan menerima input, lalu dia akan mendecoding hasil binarnya dan menampilkannya ke ke si LED-nya nanti ini begitu untuk ditampilkan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui peran-perannya dari setiap perangkat, kita akan masuk ke bagian fase-fasenya atau T1 sampai T6-nya. Nah, pada fase pertama itu dia itu akan mengambil instruksi. Fase ini selalu sama untuk semua instruksi begitu. Dimana pertama pada T1 program counter yang ini akan mengirim alamat instruksi ke MAR begitu. Ke MAR melalui WBus begitu. Dia akan kirim melalui WBus terus masuk ke MAR dan memberitahu PC kita ini akan membaca alamat begini begitu. Kita mau membaca alamat 0, kita mau membaca alamat 1 dan seterusnya, mau membaca alamat A, B, C dan seterusnya begitu. Dia akan kasih tahu baca alamat ini, baca alamat ini dan seterusnya. Nah, setelah T1 pembacaan alamat selesai, kita masuk ke tahap kedua yaitu increment, di mana itu counter akan menaikkan angka secara otomatis, di mana ini dia itu lakukan agar setelah instruksi selesai, yang instruksi sekarang ini selesai, komputer sudah siap menunjuk ke alamat berikutnya. Setelah itu RAM sedang bersiap mengeluarkan data begitu. RAM yang ini sudah siap-siap mengeluarkan data. Nah, setelah increment dia itu masuk ke memory state, di mana pada T3 data instruksi yang ada di RAM dikirim ke instruction register. Yang ini dia itu akan mengirim instruksi yang ada di RAM masuk ke instruction register, yang dimana akan dia terjemahkan begitu. Nah, setelah dia terjemahkan, dia masuk ini tergantung setelah masuk ke instruction register, dia itu akan masuk ke fase dimana ini tergantung dari instruksi yang akan dia berikan. Contohnya itu jika dia akan masuk ke T4, di mana T4 ini dia akan mengeksekusi apa saja perintah-perintah yang ada begitu. Contohnya mungkin perintahnya itu jumlahkan atau mengurangkan begitu. Dia akan menjalankan perintah-perintah eksekusi itu sampainya eksekusi diselesai dan diinkremenkan kembali begitu. Nah, setelah itu masuk ke T5, di mana RAM akan mengeluarkan angka tersebut. Misalnya angka 2 masuk ke dalam B register, ke dalam register B. Nah, sekarang kita punya dua angka. Angka pertama sudah ada di akumulator dan angka kedua masuk ke register B. Nah, setelah ini kita masuk pada T6 unit, di mana unit adder dan subtractor akan melakukan tugasnya, di mana dia akan mengurangi atau menjumlahkan yang angka yang ada di register A ataupun register B begitu. Nah, setelah itu dia increment kembali lagi. Di sini dia cek lagi instruksinya, apakah dia masih ingin dikurangkan atau masih ingin jumlahkan atau sudah ingin mengeluarkan begitu, atau sudah ingin mengakhiri program. Nah, setelah sampai ke 6, hal ini dilakukan berkali-kali sampai instruksi itu mencapai F begitu, dimana F ini sudah menyuruh program untuk berhenti begitu. Nah, setelah mungkin kalau dijelaskan secara langsung itu agak kurang paham, jadinya kita coba langsung demonstrasi. Di sini saya coba clear clear kontennya dulu pada RAM. Kita coba jumlahkan angka begitu.
Coba kita jumlahkan, contohnya itu angka 7 dengan angka 4 begitu ya. Hasilnya nanti insya Allah 11 ya. Pertama kita suruh dulu baca. Kita suruh dulu program baca angka 4 ini yang dimana berada pada alamat D begitu. Berarti kita tulis otomatis 0D, yang dimana 0 itu berarti membaca alamat. Nah, setelah baca kita coba jumlahkan. Jika jumlahkan berarti perintahnya itu 1 dan yang ada di alamatnya yaitu D, A, B, C, D, E ya, E. Pada alamat E. Jadi dia suruh baca alamat D terus jumlahkan dengan alamat E. Setelah itu kita suruh outputkan. Untuk output kita perintahnya itu adalah E, dan untuk setelah dia outputkan kita tinggal akhiri program dengan F begitu. E0, dan di sini kita tinggal kasih F0 untuk mengakhiri program. Nah, kita coba jalankan, insya Allah hasilnya itu akan menjadi 11. Kita clear dulu, lalu kita mulai. Dia akan baca D1, D0D maksud saya. Dia akan baca 04, terus dia lanjut lagi ke 1E, masuk ke 07, dan dia jalankan lagi perintah untuk menjumlahkannya. Dia masuk ke E0 dimana akan menampilkan, dan oh ya, sepertinya agak ada kesalahan di sini. Kita coba lagi angka lain begitu, mungkin yang lebih kecil. Mungkin kita coba mungkin 4 ya. 4 0 0 04 contohnya ya. Terus di sini kita coba 2 saja. 02. Nah, kita coba begini, kita coba clear dulu. Terus kita ulangi angkanya. Yang seharusnya nanti kita akan dapat angka 6. Dan yap, seperti yang kita bisa lihat ada angka 6 di sini. Kita juga bisa coba angka lain begitu. Kita bisa coba kurangi begitu daripada menjumlahkan. Kalau mau mengurangi kita bisa pakai 2 dengan alamatnya yaitu E. Jadi kita baca alamat 0D yaitu 4, kurangi dengan 2 yang ada, kurangi pada alamat E yaitu 2. Berarti 4 kurang 2 otomatis itu jawabannya 2. Oke, kita coba ya, kita clear dulu. Kita CP terus sampainya seluruh instruksi dijalankan. Dan ya, hasilnya 2 sesuai dengan instruksinya. Instruksi yang ada pada RAM ini, dimana dia akan ambil nilai pada alamat D 4, kurangi dengan alamat E 2, outputkan hasilnya, dan akhiri program. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai SAP komputer. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.